Kita kurang waktunya juga sih Pak, kurang Waktu, Pak. mempersiapkan. Yang penting semangatnya. Semangat. 1000 kilometer itu berawal dari ayunan langkah pertama. Betul. Dimulai aja dulu. Bapak senang, Bapak bangga kalian menginisiasi podcast. Betul. Dari KPNJL Siapa tuh? Agak banget tuh namanya. Perpus mungkin bisa lebih diperbanyak buku-bukunya atau spesifiknya buku novel yang atau berpendidikan gitu ya Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Oke, ini nih yang lagi hype banget nih. Kan Wisma kan digusur nih Pak. Wisma kan digusur karena Iya. pembangunan. Ada yang bilang nih dari aduh sorry namanya pokoknya itulah. Pertanyaannya adalah bikin secret buat Dospos dan IPM sekian kasihan karena habis digusur. Waduh, Iya. Iya, kita kepengen ya Dospos ini ke depan menjadi besar ya, diminati oleh banyak orang, dan itu tentu butuh support juga dari sekolah ya. Siapkan. Yang penting semangatnya. Semangat, Semangat, betul. Semangat Kita is semangat. everything. Semangat banget Pak, soalnya kita Bapak adalah bintang tamu pertama yang kita Masya undang. Allah. Yang Di perdana Pak. Perdana ini Bapak. Selamat. Karena 1000 kilometer itu berawal dari ayunan langkah pertama ya. Betul. Semoga misalnya bintang tamunya pertamanya Pak Hartono mungkin kedepannya lebih Baik, baik. lebih Amin, bagus amin, lagi amin. nih podcastnya. Bapak senang, Bapak bangga kalian menginisiasi podcast. Masya Allah. Betul. Tujuan kita podcast juga kita ingin menanya-nanya soal apa ya, tentang sekolah-sekolah Tentang kita, sekolah. pengetahuan sekolah, informasi-informasi yang belum kita tahu di sekolah ini apa. Siap. Soalnya kan kita juga bersama kepala sekolah baru nih teman-teman. bersama. Wah, tepuk tangan semua teman-teman. Kepala sekolah baru. Baru berapa bulan Pak ngejabat kepala sekolah? Baru sebulanan ya. Baru sebulan Mas. Gimana Pak rasanya, Masih hangat, Pak? masih hangat. Gimana Pak rasanya? Rasanya jadi Ya kepala pasti sekolah. ketika kita mengalami sesuatu yang baru ya deg-degan, Betul. kemudian penuh dengan tanda tanya ya. Tapi ketika kita niatnya ikhlas, ingin berbuat yang terbaik supaya bisa lebih bermanfaat lagi, insya Allah bisa dijalani dengan baik. Amin. Sambil berjalannya aja ya Pak. Iya, jalanin aja. Jalanin Hidup, dulu aja. hidup ini kan sebuah perjalanan yang tidak mengenal jalan kembali. Betul. Oh. Maka jalanin aja. Jalanin aja. Setiap detik itu penting dan berharga. Masya Allah. Dan Iya. kita harus berusaha melakukan yang terbaik semampu kita. Betul. Semampu kita, bukan semau kita ya. Semampu Betul. kita ya, berarti. Kalau semampu kita itu kan harus berdasarkan ilmu ya, ilmu. rencana yang baik. Tapi gebrakan apa nih yang Bapak bikin setelah menjadi kepala sekolah? Ada gebrakan-gebrakan nggak yang ingin Bapak bikin? Ya, Bapak kepengen budaya sekolah kita itu membumi ya, benar-benar dirasakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh sivitas pendidikan di SMA Muhammadiyah 25 SIM 5 Pamulang. Di bawah itu kan ada tulisan ya, Iya, yang mana tuh? disiplin, Oh iya. jujur, berani, bertanggung jawab, peduli, kerjasama. Jadi 6 hal ini ke depan ingin kita masyarakatkan, ingin kita Terapkan. sosialisasikan sekaligus kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Tuh. Sebenarnya ketika 6 hal ini bisa kita jalankan secara baik dan bersama-sama, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang keren, hebat ya. Iya. Sekolah juga Betul. akan menjadi sekolah keren dan hebat. Iya. Maaf Pak Hartono, mikirnya kurang maju. Biar suara Biar kepala suaranya sekolah terdengar Sampai pada siswa-siswa. biar siswa-siswa Siap, bisa siap. mendengar suara bapaknya sangat merdu. Masya Allah. Tapi sebelum Pak Hartono menjadi kepala sekolah dulu jadi apa Pak? Di bidang apa? Sebelumnya Bapak sebagai wakil kepala sekolah bidang Ismuba dan Sarpras ya. Berarti sekarang pas Bapak naik kepala sekolah, penggantinya Bapak tuh siapa sekarang? Siapa tuh Pak? Menurut info, Hmm. insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Musanif. Bapak Musani. Berarti kesiswaannya? Kesiswaannya siapa Pak? Kesiswaannya masih on proses. On proses. Ada 3 orang kandidat ya. Ada 3 orang kandidat. Yang pertama Bapak Maman Suryaman. Yang kedua Pak Arif. Pak Arif. Yang ketiga Pak Idris. Pak Idris. Ya 3-tiganya kader terbaik SMA ya. Betul. Iya betul. Siapapun nanti di antara mereka bertiga yang jadi,
Bapak yakin Semarang 25 akan lebih baik. Pasti. Apalagi didukung oleh murid-murid keren ini ya. Amin. Kan yang paling penting itu kan juga dukungan. Dukungan dari para murid. Sehebat apapun pimpinannya, kalau nggak didukung juga nggak akan bisa maju. Betul. Perlu kita Jadi dukungan-dukungan. Kami pimpinan ya membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari Bapak Ibu guru, karyawan maupun dari semua murid ya. Betul. Betul sih, Pak. Tapi setelah Bapak menjadi kepala sekolah, ada gak sih Pak hal-hal yang dikangenin waktu menjadi Wakasek Bidang Ismuba? Iya. Ya Bapak itu kan cenderung perfeksionis ya, walaupun rumit. Bapak kepengen semuanya berjalan dengan baik. Pasti. Nah kadang memang ketika sesuatu, misalnya soal kebersihan, kalau kurang bersih itu kayak Bapak bersih gitu ngelihatnya. Berarti perfeksionis banget nih. Iya, cenderung perfeksionis lah. Iya. Jadi kepengen sesuatu itu baik dan tuntas. Gitu. Tapi berapa tahun Bapak menjadi Ismuba? Di Ismuba tuh. Iya cukup lama ya. Berapa periode Bapak berarti? 2,5 periode berarti Dua ya. setengah. Satu periode berapa? Satu periode berapa tahun? Berapa tahun? Satu periode? 5. Lebih. Lebih. Satu periode itu 4 tahun. 4 Oh, tahun. 4 Dua tahun. periode Bapak 8. mendampingi Bu Kepala Sekolah Bu Haja Zesmita Umar SH itu sejak awal beliau menjadi Kapsek. Oh, kan berarti saat melanjutkan tuh, Pak. Berarti Melanjut. udah 15 tahun ya. Masya Allah. 15 tahun tuh kan. 15 tahun menjadi bidang Ismuba. jadi wakil kepala sekolah bidang Ismuba Dan Sarpras. dan Sarpras. Iya. Tapi jujur kita bingung Pak, sebagai host kita bingung mencari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Hartono. Betul. Karena kita jadinya bertanya tentang kepala sekolah, Wakasek. Karena kita bingung mencari. Iya, sebenarnya kalau di podcast itu kan yang seru itu kan yang ngalir aja ya. Iya. Iya, betul. Tapi kita butuh tahu juga nih fun fact tentang Fun Pak fact. Hartono. Iya. Kita kurang tahu jadi kita mengalir juga susah nih. Tapi kita pernah juga sih Iya. kasih di story IG Dospos buat siapa yang mau nitip pertanyaan lah. Pertanyaan. Buat Pak Hartono. Iya. Tahu nggak? Ada yang ngisi nggak ya? Ada yang ngisi nggak sih? Kayaknya nggak ada nggak kayaknya. Oh, ada. Apa pertanyaannya? Nggak tahu tuh. Ada pertanyaan nggak? Di akhir teman-teman. Oh, di akhir. Oh, di Oke, akhir. kita simpan di akhir itu dari pertanyaan daripada para siswa. Bapak nih kan kepala sekolah baru nih Pak. Bapak ada ini nggak sih kayak harapan gitu Pak untuk siswa kah, untuk sekolah kita kah buat entah lebih jadi baik lagi kah atau gimana? Yang pasti setiap pimpinan itu punya visi misi ya. Tuh. Nah, Bapak ketika mencalonkan diri menjadi kepala SMA Muhammadiyah 25 Sri Pamulang juga menyiapkan visi misi. Sebenarnya Bapak sih tidak meminta dalam artian yang akan jadi kepala sekolah berikutnya saya dan seterusnya enggak. Tapi ini sebenarnya seleksi alami yang menurut Bapak prosesnya bagus ya di perguruan kita ini. Jadi proses awal itu kan penjaringan. Jadi semua guru yang sudah memenuhi persyaratan dipersilakan untuk mengikuti proses ya. Nah dari kalau nggak salah 18 orang guru ya yang memenuhi persyaratan itu yang pada akhirnya mengisi surat kesediaan itu hanya 3 orang. Oh, 3 orang. Di antaranya Bapak. Pak Jaki dan Pak Musanif. Musanif. 3 orang inilah yang kemudian berkompetisi ya. Nah, Bapak pribadi ketika mendapat kesempatan untuk memimpin Semarang 25, Bapak juga minta izin ke orang tua dulu ya. Nah, Ibu kan udah meninggal. Alhamdulillah Bapak masih ada. Bapak telepon Bapak. Jadi coba konsultasi dulu. Iya, konsultasi dulu lah. Minta ridho, minta restu. Minta masukan kata beliau sih begini. Dalam bahasa Padang ya. Bapak orang Padang. Bapak orang Padang. Kalau yang diminta silakan, tapi kalau yang minta jangan. Jadi kalau diminta silakan lanjut. Tapi kalau meminta jangan. Oh iya. Nah, karena orang tua itu punya prinsip kalau kita orang Islam itu kan nggak boleh minta-minta jabatan ya. Betul. So kalau kita minta-minta jabatan nanti kita nggak ditolong sama Allah. Tapi kalau kita dikasih amanah, dikasih kepercayaan juga jangan nolak. Itu prinsipnya. Nah, jadi kalau minta jangan, tapi kalau diminta silakan. Nah terus Bapak juga ngobrol sama istri, karena memang
Bapak tidak langsung ngisi hari itu bersedia. Bapak konsultasikan dulu dengan orang-orang dekat Bapak. Karena ketika nanti takdirnya misalnya jadi kepala sekolah, itu pasti banyak yang akan berkurang ya. Iya. Waktu-waktu Bapak masing-masing. sampaikan ke istri. Betul. Misalnya diantaranya masalah waktu ya kan. Iya, bersama Tadinya keluarga. mungkin waktunya lapang, lebih banyak untuk bersama keluarga. Sekarang otomatis kan akan berkurang. Iya, bakal berkurang. Terus berikutnya ya mungkin dari sisi finansial juga kali ya. Finansial, oke. Iya. Karena tadinya Bapak sebelum misalnya jadi kepala sekolah ini bisa nerima job ini di luar ya. Iya. Nah, setelah jadi kepala sekolah kan otomatis nggak semuanya bisa Nggak semuanya, iya. diambil gitu ya. Tapi sih pernah lihat sih Bapak, ini ngisi acara Maulid waktu itu di dekat rumah saya. Iya. Ini benar-benar petir. Bapak ngisi beberapa acara lah. Gitu. Sering kok saya ngeliat bapak-bapak Keren, ngisi acara gitu. Terus kaitannya dengan visi misi, Pak merumuskan visi misi itu terwujudnya sekolah yang baik, Betul. harmonis, giat, asri, ramah anak, dan berkemajuan. Jadi kalau disingkat ke dalam moto atau tagline itu bahagia, ramah, berkemajuan. Wus, Kira-kira keren. Keren. Kira-kira kalau Keren. kalau dibuat ke dalam apa istilah itu? Dalam apa? Kira-kira begini. Jadi bahagia dulu, bahagia, ya bahagia. Oh, bahagia. Ya. Kemudian berikutnya ramah. Kemudian berikutnya berkemajuan. Berkemajuan. Baik. Bahagia. Nah, kemudian ramah. Berkemajuan. Itu tagline Pak Hartono. Tagline Pak Hartono. Nah, Bapak kepengen semua yang berada di sekolah ini bahagia. Betul. Kita kepengen sekolah ini menjadi sekolah bahagia. Yang bahagia. Karena sekolah ini kan rumah kedua kita ya. Betul. Baik Bapak sebagai guru maupun Siswa. kalian sebagai Siswa, betul. sebagai murid. Iya. Ya. Karena lebih dari sepertiga waktu terbaik kita itu kita habiskan di sekolah ini. Betul. Nah, Iya, maka benar, kita benar. ini harus bahagia berada di sekolah ini. Sekolah ini adalah rumah kedua kita ya. Betul. Maka, belajar di sini. maka Kita belajar di sini. rumah kita ini harus kita rawat dan kita harus bahagia berada di rumah kita ini. Biar kita ngejalaninnya enak. Ya, biar kita ngejalaninnya Betul enak. sih. Makanya di depan sana itu kan ada tulisan dia. Apa tuh? Ingat nggak? Yang di Tulisannya dekat kantin. Itu dekat kantin. Ya, dekat kantin. Apa namanya? Bahagialah. Tersenyumlah. Tersenyumlah, sekolahmu sudah dekat. Ah. Itu dia. Itu kata-kata itu yang nulis Pak Hartono tuh, yang Yang menginisiasi. idenya dari Bapak. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Betul. Jadi Keren. tersenyumlah, sekolahmu sudah dekat. ini kita bahagia kita nyampe sekolah, wah senyum nih kita dari Iya, sekolah. Bisa senyum. Bahagia Terus sih. bawahnya ada tulisan apa? Madrasati Jannati. Ya. Jannati. Sekolahku, Surgaku. surgaku. Jadi sekolah ini harus menjadi tempat yang nyaman, yang bahagia ya buat kita semua. Kita beribadah di sekolah. Iya, jadi ngebayangin sekolah itu kita nambah senang, bukan nambah stres. Tuh. Aduh, I love Monday, bukan I hate Monday. Monday gitu ya. Iya. Mungkin tadi kata Bapak ada syarat-syaratan untuk menjadi kepala sekolah. Boleh kasih tahu nggak Pak syarat-syaratnya untuk menjadi kepala sekolah? Yang pertama ya harus guru tetap ya. Harus guru tetap. Ya. Terus yang kedua ya bersedia. Tapi umur nggak ngaruh berarti? Umur ngaruh juga. Kalau nggak salah paling belum berusia 56 tahun kalau nggak salah dah. Berarti di bawah Jadi di bawah 56 56 tahun. belum bisa. Sebab Apa gimana? kalau umurnya udah 56 tahun ke atas, sementara dia kan harus menjabat 4 tahun ya kalau terpilih ya. Usia pensiun guru itu kan 60. Iya. Otomatis nanti bisa lihat misalnya umurnya 57. Heeh. Dia harus pimpin 4 tahun berarti kan 61. 61. Nah, sementara usia pensiun di kita kan 60. Oh 60. Oh, berarti Jadi usia harus- tetap dibatasi. Tetap dibatasi. Berarti syarat-syarat jadi kepala sekolah itu. apa ada minimalnya nggak Pak? Kalau minimal tuh nggak ada ya, minimal usia gitu. Minimalnya nggak ada, yang penting dia guru tetap. Yang penting guru Nah, tetap. guru tetap ini kan kadang beda-beda ininya ya. Hmm. Ada yang 3 tahun udah diangkat, sekarang ada perubahan kebijakan tuh. Ada yang dulu 5 tahun, Iya. ada yang lebih ya tergantung kapan dia diangkat Betul. jadi guru tetap. Iya Yang sih. penting dia udah guru tetap. Udah, yang penting dia udah guru tetap Nah. dan bersedia.
cara pemilihan yang seperti ini menurut Bapak itu sangat bagus ya, sehingga kita tetap guyup, tidak berkelompok-kelompok, dukung si A, dukung si B, Iya, dukung iya. si C gitu ya. Nah kalau dulu itu kan model pemilihannya itu satu guru milih 3 orang. Oh Ya, ya. jadi satu guru milih 3 orang. Nah ini kadang kan mungkin gampang untuk diketahui ya. Iya. Misalnya Bapak milih siapa aja kan bisa aja ketahuan. Betul. Nah ujung-ujungnya nanti jadi ngegeng dalam artian tuh ya mendukung calon gitu ya. Nah dengan adanya model pemilihan baru ini kita lebih guyup lah. Nah, kita tidak lagi mendukung calon tertentu secara berlebihan ya, karena semua punya kesempatan untuk mencalonkan diri ya, yang memenuhi persyaratan begitu. Jadi Bapak ngajar di sini udah lama berarti ya Pak? Bapak sejak 2005. 2005, wah. Saya belum lahir, sebelum lahir. 20 tahun Bapak Udah aja. 20 tahun. 20 tahun Pak. Berarti Iya. kan umur berapa Pak? Kok boleh tahu? Sekarang udah 44. 44. Kelahiran muda lah. tahun 81. Masih 81. ini masih Doain om. aja, mudah-mudahan nanti dapat umroh dari. Amin. Amin. Karena kalau udah 25 tahun kan berpeluang dapat umroh. Oh iya gitu. Nah, salah satu program unggulan di perguruan kita kan mengumrohkan guru karyawan. Ya. Per tahun itu 3 orang. Infonya tahun ini 4 orang. Oh ditambahin. Bagus ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa tuh Pak? Syaratnya udah ngabdi selama 25 tahun. Oh 25 tahun. Harus 25 tahun baru bisa. Harus 25 tahun baru bisa. Kecuali mungkin nanti kalau yang 25 tahunnya udah habis, nah baru mungkin 24. 24-nya habis mungkin 23. Oh 23. iya. Tapi kan Bapak gelar sekarang profesor nih Pak. Prof. Dokter. Dokter itu kan Berarti S3 S3 ya. S3. S3. Keren sih Bapak bisa S3. Ya alhamdulillah karena Bapak punya semangat ya. Semangat dan niat. Kalau Bapak sih suka bilang semangat is everything gitu. Jadi semangat segalanya. Semangat itu. Kenapa harus sampai S3 gitu ya? Di antara alasannya gini. Biasanya orang berjalan itu harus sampai tujuan. Jadi kalau kita melakukan sebuah perjalanan harus sampai Tujuan. Tujuan. Kalau berlayar itu harus sampai Sampai tujuan juga. Tujuan juga. tepian. Oh, sampai tujuan. Pelabuhan. Betul. Iya, sampai tujuan juga ya. Iya. Betul sampai tujuan juga. Kuliah juga harus seperti itu. Kalian nanti juga harus seperti itu. Nggak cukup hanya S1, S2, sampai tuntas, sampai tujuan. Nah, tuntasnya gelar akademik itu kan di S3 dokter. Oh iya. Jadi kalau bisa sampai S3 sampai dokter. Amin ya Allah. Tapi Kemudian semuanya berikutnya Bapak juga punya semangat begini, kalau kita S3 itu biasanya omongan kita lebih didengar. Kemudian kalau kita menyampaikan sesuatu itu lebih dianggapnya berbobot karena nyampainya dokter. Iya. dipercaya Terus yang orang. ketiga, ya Bapak berharap dengan gelar dokter ini menjadi dakwah. Pak Hartono aja bisa, itu Betul. apalagi kita. Iya. Harusnya kita jauh lebih bisa. Duh, kita nggak ada minuman nih. Aus ya Pak. Aus gak Pak? Mau kopi gak Pak? Lagi puasa nih. Lagi puasa Pak. Lagi puasa Senin. Senin Kamis ya. Ya mudah-mudahan anak Doski 25 Pos nanti juga puasa Senin Kamis. Amin. Ya kan sekarang udah ngelola, wah keren banget lah ini. Betul. Udah ada podcastnya kan. Ya, Dan kontennya diminati banyak orang. amin. Ya suatu saat nanti ada AdSense ya. Nah, Amin. Jadi kita ada punya pemasukan. Iya, Pemasukan. harus Buat podcast harus kita sampai lebih ke sana. bagus. betul. Tuh. Tadi misal Bapak nggak puasa kita banyak menu Pak. Kita banyak menu Pak. Setelah itu nanti kalau bisa kita cari sponsor koperasi. Oh iya bisa kita Dia jadi naruh sponsor. produk apa di sini kan? Betul. Boleh Pak. Nah, terus dia biayai podcast ini minimal ya untuk makan siang Betul. tim lah, kru ya. Oke, mungkin teman-teman yang punya sponsor boleh. Ya boleh. Boleh. Ke sini. Kita hidupkan podcast kita ini. Ini Pak, untuk menu-menunya sebenarnya ada nih Pak. Tuh, Bapak lihat Ada. dulu. Tapi ada syaratnya, ada pembayarannya. Ada pembayarannya Pak. Ada cara bayarnya coba. Kita Pak. guru-guru siap support, yang penting ada produknya kan. Betul. Tapi karena Bapak lagi puasa jadi Iya. Kan kreatif. betul. Tuh kita Doski 25 menu ya. Drink. Minumannya misal ada kopi hitam makanannya. bawa bayarnya pakai pantun. Oh Gitu betul. Pak. Pak, dicoba Pak. Terus Lagi coba puasa. bawa pesan Lagi bawa puasa. bawa pesan gitu. Ceritanya Bapak pesan yang mana Bapak kira-kira? pesan apa gitu? Bapak itu senang cappuccino. Cappuccino. Coba. Bayar apa tuh cappuccino?
Teka-teki. Teka-teki. Coba, Teka-teki. Bapak berarti bayar harus pakai teka-teki. Bapak harus Ntar kita jawab, kita jawab, kita jawab. Berat. Mentang-mentang guru Alislam bertanya begitu. Iya. Benar-benar guru Islam. Karena jalannya pelan. Oh. Oh, karena dia Iya karena ini teka-teki lucu-lucuan ya, jadi kan jangan semua dianggap serius juga gitu. Ini disclaimer ya, kita tidak menyinggung agama. Ini adalah Hanya teka-teki lucu. Betul. nggak expect bisa jawabannya karena jalan pelan. Cuma jalan kenceng nggak bakal disalip ya, Pak? Oh iya, dia duluan kan. Duluan bener. Nih anak boleh ini Enak. Ambil lagi yang enak. Nanti Bapak S1 sampai S3 di Indonesia semua apa ada yang di luar negeri? Bapak itu sebenarnya produk dalam negeri ya. S1-nya di UIN. Oh di UIN. Ya, Fakultas Dirosat Islamiyah. Itu memang kerjasama dengan Al Azhar Mesir ya. Masya Allah. Jadi pengantarnya berbahasa Arab. Jadi dosen-dosennya bahasa Arab semua. Hampir semua berbahasa Arab. Hampir semua. Karena memang ada kewajiban di situ ya. Iya. Pengantarnya berbahasa Iya, Arab. saya tahu. S2-nya Bapak di UIN juga. Di UIN juga. Tafsir hadis. S3-nya Bapak di PT IKI Universitas PT PT IKI. Jakarta. Bagus tuh PTG. Lulus tahun berapa, Pak? Ya itu PT kan IKI. para penghafal Quran ya. Masya Allah, iya tuh Pak. Abang saya di PT IKI. PT IKI juga ya. Betul. Bapak lulus 2023. 2003 berarti 2023. 2 tahun kemarin. Nah, di PT IKI itu Bapak ngambil konsentrasi pendidikan berbasis Al-Quran. Waktu S1, Bapak juga ngambil kuliah di Hague Institute for Hadith Sciences. Di mana tuh, Pak? Maksudnya sih Darussunnah ya. Di mana tuh Pak? Darussunnah itu juga gelarnya S1. Oh, Di sana kita fokus belajar hadis. hadis-hadis. Tempatnya di belakang Pasca Sarjana UIN Jakarta. Nanti Masih dekat jalan aja ke situ, ada namanya Pondok Darussunnah ya. Pondok Darussunnah. Nah, terus Bapak ngambil bahasa Arab di Lipia. Oh, di Lipia, Jakarta juga. Lipia itu di Jakarta juga. Itu lembaga pendidikan Indonesia dan Arab kalau nggak salah singkatannya, belajar bekerja sama dengan Arab Saudi. Jadi Bapak ngambil bahasa Arabnya di sana. Keren sih, Pak. Bapak masih ada kemauan untuk belajar. Iya Bapak, ya itu tadi. Bapak kan dari daerah ya. Ke Jakarta ini merantau, tapi tugas utamanya pamit ke orang tua itu sebenarnya kan untuk ilmu. Iya. Nah, selama masih sempat ya fokus dulu untuk ilmu. Tuh. Nanti ketika kita sudah punya banyak ilmu, baru fokus dengan yang lain ya, nyari duit mungkin ya. Betul, penting itu. Nanti kalau ya siapapun lah itu ya, kalau kuliah ya fokus kuliah ya. Silakan beraktivitas tapi yang relate, yang berhubungan dengan kuliah kita itu. Misalnya kayak Bapak tuh ngambil kuliah di Darussunnah, kemudian di Lipia, itu kan masih berhubungan ya. Nah, terus berikutnya yang paling penting itu juga organisasi. Oh, ikut organisasi. Makanya Bapak ikut organisasi. tagline IPM itu udah keren banget tuh. Tidak IPM itu. Betul, taat ibadah, Tertib tertib belajar. Belajar, tetap ibadah, Tertib tertib organisasi. berorganisasi ya. Jadi selain belajar harus berorganisasi. Karena organisasi itu akan mendidik kita untuk siap hidup di masyarakat ya. Betul. Jadi Bapak ngerantau? Ngerantau Dari tahun sejak berapa? tamat SMA. SMA? Bapak sih dulu di Madrasah Aliyah Negeri ya, Di Padang. di Padang. Man 2 MAKN 2 Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Payakumbuh. Baru Tahun belajar. 2000 tamat langsung merantau. Karena Bapak dulu namanya PMDK. PMDK itu ya mahasiswa undangan lah. Oh, iya. Itu kan kita dari daerah kalau dapat undangan itu kan senang banget ya. Bisa merantau ke Iya, Jakarta. senang banget. Bisa ke Jakarta. Ya bisa ke Jakarta, terus berikutnya Langsung dapat kuliah. dielu-elukan di sekolah ya, karena dapat undangan Oh, gitu iya. kan. Betul. Dianggapnya keren lah, bagus lah gitu. Pinter lah. Nah, Bapak juga nggak mau mengecewakan orang tua, misalkan sekolah dalam hal ini. Berapa menit lagi? Pertanyaan kita lanjut sesi ke pertanyaan.
Pertanyaan dari para. dari itu. Sudah ada di Oke, coba bentar. Dari para ini followers Dospos. yes. Coba kita lihat. Oh banyak banget. Coba dari Pati dulu. 5 kali Ti, gimana Ti? Nih. 6 kali, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Boleh. 6 bagi 3. Wah ini pertanyaan keren sih nih. Nih ini Dari siapa? dari siapa nih? Dari siapa? Dari Malika Ayu Diaz Z3. Min mau tanya kenapa Doski nggak ngadain Maulid Nabi? Itu Pak, apa tuh Pak? Banyak pertanyaan tuh Pak, kenapa nggak ada maulid? Ya sebenarnya kajian Maulid itu tidak ada masalah di Muhammadiyah, ya bagus-bagus saja. Cuman merayakan Maulid itu yang tidak ada di Muhammadiyah. Oh. Makanya karena kemarin itu waktu kita sebenarnya kalau takos ada kemarin Tadarus Kolosal dan Pembinaan Keislaman, temanya pasti tentang Nabi Muhammad. Makanya sepanjang kegiatan briefing pagi kita dan kultum guru itu tema yang kita angkat itu semuanya berhubungan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kita tidak mengadakan Maulid ya, tapi merayakan ya enggak. Oh merayakannya teman-teman yang nggak dirayakan, tapi kita tetap ngadain Maulid, tapi nggak sempat. Coba Is, Pertanyaan dari ini nggak ada pertanyaan, ada pendapat semua. coba. Ini mah jatuhnya main aspirasi ya? Iya, jatuhnya main aspirasi. Pertanyaan dan Oh, ini pernyataan. Aspirasi. Mau masukan. Masukan. Ya silakan. Coba Is. Nih, Pilih. ini Pak dari KVNCL Sal. Siapa tuh? Susah banget tuh namanya. Apa Perpus pertanyaan? mungkin bisa lebih diperbanyak buku-bukunya atau Wah, keren. spesifiknya buku novel yang atau berpendidikan katanya Pak. Bagus tuh pertanyaan. Ya pertanyaan yang bagus sekaligus masukan yang Masukan. keren lah ya. Karena prinsipnya itu memang membacalah agar dirimu mulia ya. Betul. Nah dengan adanya pertanyaan itu semoga ke depan perpustakaan kita semakin lebih baik lagi. Amin. Karena di antara program unggulan kami adalah menjadikan perpustakaan 925 itu sebagai Center of Excellence lah. Kita kepengen ke depan perpustakaan kita itu menjadi perpustakaan yang menjadi pusat percontohan. Di minimal untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah di Tangerang Selatan. Nah ini pertanyaannya berapa? Berapa maunya? 4 aja. 4. Berarti 2 nih. Dua-dua. Nih, berarti satu lagi nih ya. Dari saya satu lagi. Coba bentar. Tadi udah nih. Oke, ini nih yang lagi hype banget nih. Kan Wisma kan digusur nih, Pak. Wisma kan digusur karena ada Iya. pembangunan. Ada yang bilang nih dari sorry namanya pokoknya itulah. Pertanyaannya adalah bikin secret buat Dospos dan IPM kesekian kasihan karena abis digusur. Iya. Kita kepengen ya Dospos ini ke depan menjadi besar ya, Pasti. diminati oleh banyak orang. Amin. Dan itu tentu butuh support juga dari sekolah ya. Betul. Ada sempat bincang sama Azra kalau nggak salah tadi ya, sama Bintang juga ya. Kalau bisa ke depan memang kita mau beli rumah yang di samping nih. Rumah Pak Imat, doain ya. Amin. Kita udah ngajuin juga ke perguruan. Nanti kalau udah bisa kebeli, lantai pertama itu kita akan jadikan musola. Yang mau sholat duha, yang mau melakukan muhasabah di situ ya, monggo. Kemudian lantai keduanya itu buat ruang BK. Kita kepengen ruang BK 925 ke depan tuh menjadi ruang yang representatif lah. Jadi bukan hanya untuk curhati masalah gitu, tapi juga ruang inspirasi untuk menjadi ya generasi hebat, generasi keren lah ya. Nah, lantai 3 itu nanti akan kita jadikan student center. Student center itu isi nanti sekretariat. Ada Dospos di situ, ada IPM, ada HW, ada Tapak Suci, ada Irma Pala, dan yang lain-lain. Nah, sehingga nanti lantai 3 kan luas kalau nanti dibangun tuh ya. Nah, bisa menjadi ruang kolaborasi lah.
Bisa. tempat ya anak-anak muda berkreasi. Iya. Silakan nanti di situ memunculkan ide-ide hebat untuk menyiapkan masa depan yang hebat.